Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait dokumen teman-teman ya. Dan ini hal yang penting dan ini merupakan hal yang baru di tahun 2023 ini. Adanya suatu dokumen yang teman-teman harus ketahui karena bisa berakibat fatal atau TMS alias tidak memenuhi syarat. Nah, di sini kita sudah berada pada website resmi atau portal SSCISN teman-teman ya. Nah, di mana di portal SSCISN ini ada informasi terkait dokumen, yaitu implementasi materai elektronik. Mungkin sebagian sudah tahu penggunaannya dan sebagian lagi mungkin masih ada yang belum tahu. Nah, implementasi materai elektronik. Sebelumnya berdasarkan surat edaran Kepala BKN nomor 9 tahun 2021 tentang penggunaan materai pada dokumen seleksi CASN, di mana terdapat beberapa aturan penggunaan materai. Yang pertama adalah wajib menggunakan materai tempel atau kertas materai yang biasa kita beli di toko teman-teman ya, atau di kantor pos, yang masih baru atau belum pernah digunakan sebelumnya, atau materai bekas pakai sebelumnya atau bukan materai bekas pakai ya. Kedua, tidak diperkenankan menggunakan materai yang bentuk dan ciri-cirinya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini dicontohkan misalnya ada materai hasil unduh atau hasil edit dari internet dan sejenisnya. Karena di tahun 2022 ditemukan kasus yang demikian sehingga gagal dalam seleksi administrasi. Nah, terkait surat edaran nomor 9 tahun 2021 ini, ada tindak lanjut dari surat edaran tersebut, di mana SSCISN pada tahun ini, yaitu tahun 2023, membuat kebijakan pada dokumen yang menggunakan materai akan diimplementasikan. Nah, ini akan diimplementasikan penggunaan materai elektronik alias e-materai yang terintegrasi SSCISN dan Perum Peruri dalam pembubuhan materainya. Pembubuhan materai elektronik dapat dilakukan pada SSCISN atau website distributor atau website mitra distributor setelah dilakukan pembelian. Nah, mungkin sampai di sini teman-teman masih bertanya-tanya, apakah semua instansi harus menggunakan materai elektronik seperti itu teman-teman ya? Atau masih boleh menggunakan materai tempel seperti sebelum-sebelumnya? Nah, kita bisa mengecek beberapa instansi. Kita mengecek di sini untuk persyaratannya teman-teman ya, karena biasanya itu tercantum dalam surat lamaran maupun surat pernyataan. Nah, misalnya kita ambil di sini S1, terus program studinya PGSD, terus kita tidak perlu isi ini opsional. Kita di sini pilih semua jenjang dan kita cari. Oke, kita klik mengerti. Oke. Nah, di sini kita akan melihat persyaratan apakah dokumen di instansi tersebut memerlukan e-materai atau materai biasa. Misalnya jabatan analisis kebijakan. Oke, di sini instansinya dari Kementerian Desa ya. Kita lihat apakah ada persyaratan wajib menggunakan e-materai atau opsional. Oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk jabatan analisis kebijakan, ini ada beberapa kualifikasi pendidikan yang dianggap relevan atau linear teman-teman ya. Nah, ini banyak sekali. Nah, selanjutnya uraian tugasnya melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di lingkungan pusat dan atau daerah. Ada keahlian spesifik yang diharapkan? Nah, di sini tidak ada ya, tidak ada keahlian khusus. Dan terkait persyaratan administrasi, nah teman-teman bisa lihat ini ada tulisan wajib, surat pernyataan diri yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai. Artinya jika teman-teman mendaftar di Kementerian Desa dengan analisis kebijakan, maka wajib menggunakan e-materai, dan ini sifatnya wajib teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita cek lagi dokumen yang menggunakan e-materai. Nah, ini surat pernyataan 5 poin yang selalu ada setiap tahunnya. Terus surat lamaran ini diketik menggunakan komputer. Ini juga harus menggunakan e-materai. Nah, ini ya, dibubuhi menggunakan e-materai. Oke, kita cek lagi apakah masih ada. Nah, ini sudah tidak ada teman-teman ya.
Nah, selanjutnya di sini terkait persyaratan khusus. Nah, di sini untuk analisis kebijakan di Kementerian Desa, sertifikat kompetensi analisis kebijakan level 6 yang diterbitkan oleh LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi bersifat opsional. Artinya, jika teman-teman memiliki sertifikat yang dimaksud, sertifikat analisis kebijakan level 6 ini dari LSP, ya silahkan diupload. Tapi jika tidak, itu tidak jadi masalah teman-teman ya, karena ini opsional. Oke, jadi untuk penggunaan e-materai di sini untuk analisis kebijakan itu bersifat wajib. Untuk penggunaan e-materai itu kita bisa lihat di bagian fact, kita pilih V3K teknis ya teman-teman ya. Nah, di sini ada e-materai. Kita klik e-materainya. Nah, ini dia. Apakah pengguna e-materai dapat dilakukan bersamaan dengan tanda tangan basah? Nah, karena ini kan dokumennya harus ditandatangani teman-teman ya. Dan di sini ya, penggunaan e-materai dapat dilakukan bersamaan dengan tanda tangan basah. Cara menggunakan tanda tangan basah dan e-materai adalah dengan cara membubuhkan tanda tangan basah terlebih dahulu pada dokumen fisik, misalnya surat lamaran atau pernyataan 5 poin tadi, atau surat pengalaman. Kemudian, dokumen yang sudah ditandatangani tersebut di-scan ke dalam bentuk PDF, lalu bubuhkan e-materai. Nah, untuk menggunakan e-materainya atau menempelkan, karena ini elektronik, nah teman-teman bisa lihat videonya di sini ya. Nah, ini tutorial pembelian dan pembubuhan e-materai. Oke, kita coba reaction. Tata cara pembelian dan pembubuhan materai elektronik atau e-materai melalui website SSCASN 2023. Langkah pertama, silakan mengakses website SSCASN pada link yang tertera. Oke, kita masuk di SSCASN. Adalah tampilan awal website SSCASN. Untuk login pada website SSCASN, silakan masukkan nick dan password yang telah didaftarkan. Oke, ketika teman-teman buat akun ya. Masuk. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar, lalu klik selanjutnya. Kemudian pilih jenis seleksi yang Anda minati, lalu klik selanjutnya. Oke. Jadi ini tetap kita lanjut sesuai teman-teman ya. Ini di atas. Sekarang di bagian formasi, nanti riwayat, terus dokumen. Oke, kita lihat. Isi formasi. Nah, ini daftar formasi. Pendidikan, lokasi dan jabatan formasi yang akan dilamar, lalu klik selanjutnya. Isi riwayat pekerjaan Anda dengan lengkap dan benar, kemudian klik ini riwayat. Terus klik selanjutnya. Langkah selanjutnya, unggah dokumen. Baca terlebih dahulu dokumen yang diperlukan dan Nah, ini di bagian unggah dokumen. Nanti teman-teman ya, di sini ada di bagian atas, Anda dapat melakukan penempelan materai menggunakan materai elektronik. Nah, di sini ada fiturnya cek akun e-materai. Dan di sini kita lihat ini adalah dokumen yang sudah kita unggah ya, yang sudah siap. Di sini sudah jelas ya. Pastikan sesuai dengan ketentuan. Klik cek akun e-materai untuk membubuhi dokumen bermaterai elektronik. Nah, kita klik tadi cek akun e-materai. Akun e-materai, klik registrasi Nah, ketika teman-teman mengklik cek akun e-materai, tampilannya seperti ini. Terus pilih di bagian bawah ini registrasi e-materai ya. Materai. Isi kolom email. Buat password dan konfirmasi password yang sama untuk pembuatan akun e-materai. Lalu, klik submit. Anda akan mendapatkan email notifikasi untuk aktivasi akun e-materai. Nah, ini akan ada notifikasi melalui email yang sudah kita daftarkan tadi. Nah, ini ya. Lalu kita klik aktivasi akun. Buka kotak masuk pada email yang didaftarkan, lalu klik aktivasi akun. Selanjutnya, Anda akan diarahkan pada laman materai-elektronik.com. Untuk login akun e-materai,
Masukkan email dan password yang telah didaftarkan. Masukkan CAPTCHA, lalu klik Login. Lakukan pembelian kuota e-Materai dengan... Nah, di sini nanti ketika teman-teman sudah login di imaterai.casn, silahkan lakukan pembelian dan pembubuhan. Klik pembelian. Isi jumlah meterai yang dibutuhkan, kemudian klik bayar. Lakukan proses pembayaran dengan metode pembayaran yang dipilih. Untuk membubuhkan e-Materai pada dokumen. Nah, sekarang sudah masuk dalam proses ketika kita ingin memasukkan e-Materai yang sudah dibeli ke dokumen yang siap, teman-teman ya, seperti surat lamaran, surat pernyataan 5 poin. Dapat dilakukan pada website SSCASN maupun meterai-elektronik.com. Klik cek akun e-Materai untuk proses pembubuhan pada web SSCASN. Masuk kembali pada website. Nah, kita menggunakan kembali akunnya. Dan login menggunakan email dan password yang telah terdaftar. Kemudian klik masuk. Pada menu unggah dokumen, klik unggah dan klik unggah PDF yang belum ada e-Materai. Nah, ini kita diarahkan ke dokumen misalnya surat lamaran, teman-teman ya. Oke, di sini ketika kita klik unggah tadi, di sini ada tampilan pilih file PDF Anda yang sudah ditandatangani dan siap untuk dibubuhkan e-Materai. Klik pilih PDF yang sudah ditandatangani dan siap untuk dibubuhkan e-Materai. Pilih dokumen dan klik open. Posisikan e-Materai dan letakkan di sebelah tanda tangan. Nah, ini ketika sudah mengupload ya, kita klik open tadi. Nah, di sini secara otomatis e-Materainya sudah muncul di sini. Nah, untuk posisinya, kita lihat. Pastikan posisi e-Materai tidak menimpa gambar ataupun tulisan apapun. Nah, ini ada perbedaan, teman-teman ya. Kalau materai biasa, tanda tangan itu di atas e-Materai, paling tidak dia di sebelah sini. Namun untuk e-Materai, dia itu tidak tersentuh sama sekali oleh tanda tangan kita. Lalu klik unggah e-Materai. Nah, ini ya, ada sekitar setengah senti mungkin ya jaraknya. Intinya dia itu tidak tersentuh oleh tanda tangan. Nah, setelah itu kita klik unggah e-Materai. Anda dapat melihat riwayat status pembubuhan e-Materai. Nah, jika teman-teman sudah mengklik unggah e-Materai tadi, maka bisa dicek kembali tampilannya, cek riwayat pembubuhan. Materai yang berhasil dengan klik cek riwayat pembubuhan. Kemudian klik unggah PDF yang sudah ada e-Materai, pilih dokumen, klik open. Nah, kita unggah kembali dokumen yang sudah dibubuhi e-Materai, teman-teman ya. Pengunggahan dokumen ber-e-Materai sudah selesai. Klik lihat untuk memastikan. Nah, ini teman-teman ya. Dokumen benar sudah terunggah. Informasi lebih lanjut, hubungi helpdesk di laman SSCASN dan meterai-elektronik.com. Nah, jika teman-teman mendapatkan kendala atau masih bingung, bisa dilihat kembali video ini atau teman-teman menghubungi layanan helpdesk yang telah disediakan di sini. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi ini sangat penting. Jadi teman-teman ketika mendaftar, perhatikan dengan baik terkait penggunaan e-Materai ini, dokumen apa saja, teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.